memaknai rasa yang merasa bukan perasaan. Dari nama las si manak. Nakana makasaraka agoyay ilmu begitu, agoyay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel. Dan sekarang saya berada di Al Markas dan akan bertemu dengan si pemulung, si sang penganggu makna. So, check it out. Assalamualaikum, sister. Be, ternyata di sini Ki. Lama aku cari Ki. Oh, iya, dari tadi di sini kan duduk. Buku apa lagi kita jual ini? Oh, ini buku yang saya jual yang pernah Kak tawari di tempo hari, bilang beli saya kodong buku diariku. Ini buku diariku saya tulis 2016 sampai 2017. Terus 2021 saya revisi karena kena di air. Terus namakan Iraya jadi kurevisi Ki. Judulnya ini brother, penggade keimanan memulung makna. Tadi Ki hari ini bilang beli buku-buku. Kebetulan ada Ki. Berarti siap mau ini beli buku-buku toh? Dari nama las si manak. Makanya kesini ke sister. Maka beli di buku ta. Nah ini judulnya Penggadai Keimanan Pemulung Makna. Maksudnya bagaimana nih penggadai keimanan pemulung makna? Coba kita lihat teman-teman bukunya sister. Apa itu penggadai keimanan? Oh iya, banyak memang itu yang kayak bagaimana nih pertanyaannya apa itu penggadai keimanan. Sebenarnya saya jelaskan jadi buku brother, bagus sekali kalau dibeli. Penjelasannya itu sebentar saya beli ini. Itu di halaman 19. Maksudnya itu brother, menggadaikan keimanan itu bukan menggadaikan barang, tapi menguji diri, menguji nyali untuk mencari keyakinan yang lebih meyakinkan. Nakana mangkasaraka agoyay ilmu begitu, agoyay kebenaran dalam mangkasaraka. Begitu brother. Luar biasa mentong ini sister. Saya tidak pernah terpikir bahwasanya saya akan membuat buku. Nah ini sister sudah luar biasa, sudah buat buku. Pemulung yang bisa membuat buku. Nah ini kira-kira berapa lama kita buat ini bukunya sister? Oh sebenarnya sudah lama. Tadi kan aku jelaskan Ki, ini buku saya tulis 2016 sampai 2017 itu alur maju mundur barangkali karena waktu aku tulis gini kayak merunut kembali perjalananku dari SD, SMP, SMA memulung makna. Maksudnya ya cukup lumayan lama baru saya revisi di 2021 karena namakan Iraya baru pernah kena air waktu banjir gitu bro. Lumayan lama juga di. Jadi kira-kira ini sister apa motivasi kita dan juga ini buku targetnya untuk siapa? Apakah untuk anak-anak atau anak muda atau orang tua atau untuk semuanya sister? Oh iya, motivasiku ini buat buku sebenarnya dilatar belakangi sama orang-orang bermakna brother. Jadi saya itu pengintai, pemburu orang-orang bermakna. Jadi itu yang saya terinspirasi sama mereka-mereka yang dimana mereka adalah memberikan tindakan-tindakan yang indah. Jadi saya bercermin dari mereka-mereka ini saya sebut orang-orang bermakna karena dari mereka saya terinspirasi untuk membuat buku diari ini. Kemudian untuk kalangan siapa buku ini, sebenarnya ini buku dispesialkan untuk orang-orang bermakna. Kalaupun misalnya ada yang minat selain orang-orang bermakna, ya tidak masalah karena tapi ini bahasanya kata teman-temanku bahasanya katanya tinggi. Jadi
tergantung mami siapa yang minat. Tergantung siapa orang yang memahami bahasanya. Tapi kalau misalnya kalau sudah dibaca baru bingung, kan bisa didiskusikan, bisa juga di WA Kak, bisa juga didiskusikan, dibincang makna sambil ngopi begitu brother. Karena beberapa teman bilang tinggi bahasanya, kan ada bahasanya di sini, penggadai keimanan, memulung makna, makna memaknai, rasa yang merasa bukan perasaan. Jadi kayaknya harus memang dijelaskan begitu, dan saya siap menjelaskannya sambil ngopi begitu bro. Tunggu dulu sister, siapa itu orang bermakna? Apakah saya juga termasuk ya? Soalnya rencana mau beli buku ini. Apakah termasuk ya? Jangan sampai saya tidak cocok ini di dalam orang-orang yang bermakna, terus saya beli bukunya. Apakah kita termasuk orang-orang bermakna? Sejujurnya saya mau tahu atau mau tahu banget. Sebenarnya kita brother itu di hatiku, di my heart, kita itu salah satu orang yang humble di hati saya. Jadi sepanjang pengetahuan saya selama ini saya bergaul, saya baru menemukan orang yang humble sekali begitu. Jadi begini brother, orang bermakna itu adalah pemantik makna yang menginspirasi hidup saya gitu. Jadi mereka juga menjadi motivasi saya, inspirasi saya, sehingga buku ini tercipta brother. Jadi karena mereka lah saya buat buku ini. Jadi karena orang-orang bermakna lah saya tulis buku ini. Kenapa? Karena ibaratnya begini, kalau saya barang, saya hasil produk dari mereka, begitu barangkali ilustrasinya. Jadi salah satu orang bermakna, atau salah dua dan seterusnya, banyak sih. Salah satunya saya sebutkan, salah satu dosen di Unismu, dosen bahasa Inggris, namanya Mahalida. Saya panggilnya Sister Ido. Beliau pernah membawakan acara English Corner di TVRI brother. Berikutnya orang bermakna saya itu tetangga saya sih, yang bernama Nur Asia Natsir. Beliau baru-baru menyelesaikan S3-nya. Dan orang-orang bermakna saya atau guru saya yang berada di Palopo, diantaranya Nur Fika, Caca, dan Nur Afrika. Jadi saya tulis ini karena kehadiran beliau, kehadiran mereka membuat saya lebih tercerahkan lagi. Dan spesial yang sedang menyusun skripsinya saya hadiahkan buat beliau. Kemudian terkhusus teman saya, teman dekat saya, namanya Ida Nurwahida dari Takalar. Kemudian yang saya rindukan adalah Ana Martiani Hepatia. Saya sangat merindukan beliau, dia adalah guru spiritualitas saya yang ada di Takalar juga. Dan salah satu orang bermakna saya berjanji untuk membeli buku saya, namanya Kak Dharma. Ingat Kak Dharma kita mau beli buku namanya Kak Dharmawati Sam. Kalau tidak salah, beliau salah satu kepala sekolah di Pulau, dan dia sedang menyelesaikan S2-nya begitu brother. Dan berikutnya orang-orang bermakna saya itu namanya Najamuddin Usman Assegaf. Jadi dia yang mendidik saya waktu kecil. Jadi saya panggil namanya Kak Naja. Dia salah satu arsitek ternama di Makassar, bahkan arsitek di Indonesia. Kemudian guru spiritualitas saya yang saya hargai, yang saya hormati, namanya Pak Yusran Pabean. Saya panggil Bro Yusran. Dan guru saya, teman saya, kakak saya, namanya Kak Fatima, guru TK di Cambaya. Berikutnya orang-orang bermakna saya itu banyak sekali sebenarnya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan semuanya, banyak sekali. Dan
Dan ada di buku ini, brother. Ada nama-namanya itu orang bermakna di sini. Mohon maaf kalau saya tidak sempat sebutkan ke semuanya, tapi intinya begini, brother. Dengan kehadiran orang bermakna atau pemantik makna, mereka itu adalah guru-guru saya. Dia yang membuat saya seperti ini. Karena kehadiran beliau saya seperti ini. Dan saya sangat berterima kasih dengan orang-orang bermakna ini, karena dengan adanya beliau saya terpantik, terinspirasi membuat buku ini. Begitu, brother. Aduh, I love them. I do love them. Terima kasih. Ternyata banyak pada di belakang tak. Ada S1, S2 dan S3, bahkan ada tadi yang kepala sekolah, dosen dan sebagainya. Iya. Nah, terakhir lagi sister, kira-kira apa motivasi Kak untuk anak-anak atau teman-teman di luar sana yang baru mulai menulis buku dan bahkan untuk mengembangkan minat baca mereka, kira-kira apa motivasi yang bisa kita berikan kepada mereka semua sister? Kita bilang apa motivasi yang bisa saya berikan kepada yang sedang menulis atau yang sedang menyelesaikan skripsinya atau yang sedang menyelesaikan bukunya. Saya hanya menitip pesan pada guru saya yang bernama Mita Hamsa atau Asmita Hamsa, bahwa dengan hadirnya beliau saya terpantik, dan semoga orang-orang yang sedang menulis bisa tertularkan oleh beliau. Buku-bukunya dijual itu banyak sekali. Saya lihat dia seorang penulis dan saya belajar dan menganggap bahwa beliau adalah guru saya, namanya Hasmita Hamsa. Jadi yang sedang menulis diselesaikan, fokus, dan yang sedang kalau saya menulis tapi bukan penulis. Saya hanya menulis buku diari, mengabadikan bahwa ada orang-orang yang berjasa di balik saya, menjadi produk sang pengagum makna kalau dibilang barang, tapi di belakang layar itu banyak yang mewarnai hidup saya. Jadi saya sangat berterima kasih hadirnya beberapa penulis teman saya di balik layar. Jadi salah satu penulis itu yang saya sebutkan tadi, Asmita Hamsa, istrinya Bro Hidir, anak Max juga. Terima kasih atas hadirnya yang menginspirasi saya untuk menyelesaikan buku ini. Jadi banyak yang menginspirasi saya. Kemudian untuk anak muda yang sedang menyusun skripsinya, fokus untuk menyelesaikannya, untuk orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah berbincang bersama si pengagum makna dan juga saya membeli bukunya, yaitu Penggadai Keimanan, Pemulung Makna. Ya, bagi teman-teman juga yang ingin membeli buku ini Penggadai Keimanan, bisa hubungi WhatsApp di sini saya cantumkan dan juga Instagram si pengagum makna. Iya. So, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan terima kasih telah menonton channel saya. Sampai jumpa di penayangan berikutnya.